Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, pada topik kali ini saya ingin berbicara mengenai penghakiman. Apa kata Alkitab mengenai penghakiman? Mari kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayat pertama. Di situ dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai, kamu akan dihakimi. Dan dengan ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Apa maksud ayat ini? Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, maksud ayat ini adalah Tuhan ingin ketika kita menghakimi orang lain, ketika kita menilai orang lain, maka kita pun, diri kita pun harus rela dinilai, dihakimi oleh orang lain. Jangan kita hanya mau menghakimi orang lain, tetapi kita sendiri tidak mau dihakimi. Contoh, ketika saya berkata, merokok, kamu tidak boleh merokok, itu berdosa. Lalu saya sendiri merokok. Kamu jangan berjudi, jangan mabuk-mabuk. Loh, saya sendiri berjudi, mabuk-mabuk. Nah, ini namanya apa? Kamu munafik. Mau menghakimi orang lain, dirinya sendiri melakukan sesuatu kesalahan. Makanya Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau melihat selumbar di mata saudaramu dan balok di matamu sendiri tidak kamu lihat. Itu artinya apa? Bahwa ketika kita mau menghakimi orang lain, kita harus lihat dulu, introspeksi dulu. Apakah saya ini cukup benar? Nah, banyak orang juga berkata jangan menghakimi. Pak Jonsung menghakimi para pendeta. Pak Jonsung ini cari tenar. Pak Jonsung ini fitnah. Pak Jonsung ini begini. Loh, dengan secara tidak langsung sebenarnya mereka menghakimi juga, bukan? Mereka juga menghakimi sesuatu yang bersifat subjektif. Sesuatu yang bersifat tidak ada di dalam Alkitab. Hal-hal yang relatif. Dia hakimi tanpa melihat bukti. Dia tidak kenal saya. Dia menghakimi motivasi dan hati saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini lebih parah lagi. Sesungguhnya bagaimana dia bisa tahu hati saya? Saya mengajarkan kebenaran firman Tuhan lalu ini pasti mau cari jemaat ini. Jemaatnya sudah kecil, tidak banyak. Orang-orang sebeginilah kaum munafik yang Tuhan katakan. Mereka mengajarkan orang supaya jangan menghakimi, tapi dirinya sendiri menghakimi. Dan mereka menghakimi pun tidak bisa dijelaskan di mana kebenaran firman Tuhannya, di mana dasar ayatnya. Hanya pakai pengalaman pribadi. Ketika saya mengupload video misalnya kebaktian seperti saya bilang, itu kesurupan. Itu bahasa roh bisa menambah imunitas tubuh, itu salah, sesat. Lalu jangan menghakimi, karena tidak ada ayatnya di dalam Alkitab bahwa bahasa roh itu bisa menambah imunitas tubuh, kebal. Bagaimana coba jelaskan? Nah, kalau tidak setuju coba jelaskan di mana ayat bahwa kalau bisa bahasa roh bisa menambah imunitas tubuh. Nah, itu baru benar. Jangan lalu menghakimi. Oh, dia ini hamba Tuhan yang diurapi. Pak Jonsung ini siapa? Bukan diurapi. Loh, ini penghakiman yang konyol. Nah, itulah kaum-kaum munafik. Kalau di dalam Alkitab itulah namanya ular-ular beludak. Ketika Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, ular-ular beludak mulai keluar dan ahli-ahli Taurat, Farisi dan Saduki mulai ini. Nah, kita kembali, kita lihat apa ajaran Tuhan Yesus mengenai penghakiman. Apakah kita boleh? Alkitab mengajarkan justru kita disuruh menghakimi. Yohanes pasal 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Maksudnya apa? Jangan ketika kita misalnya melihat sebuah video di Facebook, kita hanya lihat, belum ngecek, belum jelas beritanya dari apa, langsung kita main hakimi. Oh, ini tidak benar, ini. Nah, itu tidak adil namanya. Jangan-jangan yang kita lihat itu adalah hoax. Berita yang palsu, cek lebih dahulu. Oleh sebab itu hakimi dengan adil, maksudnya Tuhan. Pakai penjelasan, pakai sesuatu yang ada dasarnya, bukan menghakimi sesuatu yang tidak ada dasar. Nah, kemudian Alkitab justru memerintahkan kepada kita, katanya beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah. Berarti disuruh menyatakan kesalahan. Kalau kita tidak berani sebagai hamba Tuhan menyatakan kesalahan, lalu kita menyatakan apa? Kalau kita tidak berani dan tidak menyampaikan suatu kebenaran, lalu kita menyatakan apa? Jadi sahabatku yang terkasih, malahan di dalam Alkitab lagi disuruh tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Maksudnya kita disuruh menegur itu dengan pengajaran yang di dalam Alkitab, bukan pakai kemauan hati kita menilai. Oh, Pak Jonsung ini nggak baik orangnya, sombong, menganggap diri sendiri benar. Nah, ini penghakiman yang konyol. Ya, emangnya ketika kamu mengatakan saya demikian, kamu tidak menghakimi saya? Coba pikir baik-baik. Jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, ya,
Di dalam Alkitab itu justru katanya kita itu disuruh menelanjangi ketidakbenaran dan kesesatan di dalam kegelapan. Nah, Efesus 5 ayat 11 itu dikatakan begini, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Artinya, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang sesat, yang berdosa, yang gelap itu. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Efesus 5 ayat 11. Kita harus buka, harus telanjangi, menerangi. Biar semua orang tahu bahwa ini perbuatan yang salah dan tidak ada orang yang mengikutnya lagi. Aduh, sahabatku yang terkasih, saya sungguh sedih dengan kekristenan hari ini. Produk dari para pendeta-pendeta yang mengajarkan pengalaman turun naik surga akhirnya menghasilkan yang seperti ini. Mereka marah ketika kita memberitakan kebenaran. Saudara kasih di dalam Tuhan, saya mengasihimu. Periksa hatimu, apa engkau sudah sungguh-sungguh menaati kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan ini bukan artinya membencimu, tapi saya ingin engkau kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Engkau kembali kepada apa keinginan hati Tuhan, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya berdoa untukmu. Kiranya suatu saat engkau menemukan iman yang benar. Maranatha.